بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم, yang artinya dan ingatlah kamu Yahudi-Yahudi yang semasa bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kami mengambil perjanjian kepada kamu, itu kepada bapak-bapak kamu di dalam Taurat. Tuhan menjanjikan kepada Yahudi-Yahudi bahari di zaman Bani Israel, la tasfikuna dima'akum, janganlah kamu membunuh akan darah, menumpahkan darah kamu, jangan membunuh sebagian kamu akan sebagian. Itu diambil perjanjian. Saudara terhadap saudaranya jangan saling bunuh membunuh. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan kamu mengeluarkan, mengusir diri kamu dari rumah tangga kamu. Jangan, kada boleh mengusir, mengeluarkan sebagian kamu akan sebagian dari tempat kamu. Bani Israel, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Summa aqrartum biwujubil muhafadzati 'alal mitsaq, kemudian kamu mengikrarkan dengan wajib memelihara atas perjanjian itu. Wa antum tashhadun ta'lamuna dzalik, para kamu mengetahui yang demikian itu. Jadi mulai zaman bapak-bapak nang tatuha Bani Israil bahari tah Yahudi sudah dijanjikan tidak boleh mengusir kepada saudaranya, tidak boleh menumpahkan darah saudara-saudaranya itu. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, kemudian kamu kurang nang hadir sudah itu yang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membunuh kamu akan diri kamu, yakni membunuh sebahagian kamu akan sebahagian, dan kamu mengusir segolongan dari kamu dari rumah tangga mereka itu. Tazaharuna alaihim,
kamu bantu-membantu atas mereka, saling tolong-menolong dengan berbuat dosa, bil ismi wal udwan, dengan berbuat dosa dan bermusuh-musuhan, melimpati batas dalam kezaliman. Artinya kada menetapi janji yang diikrarkan supaya jangan mengusir saudara-saudaranya dan jangan juga membunuh itu. Wa iyyatukum usara tufaduhum, dan jika mereka datang akan kamu sebagai tawanan, kamu menebus akan mereka itu dengan harta atau lainnya. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, walha diharamkan atas kamu mengusir mereka. Mengusir kada boleh, membunuh kada boleh, dan itu janji sudah diakuinya. Qala Suddi, inna Allah ta'ala akhadha ala bani Israel fit Taurati al-mithaqa alla yaqtula ba'duhum ba'dan wa la yukhrija ba'duhum ba'dan min diyarihim wa ayyuma 'abdin aw amatin wajadtumuhu min bani Israel fashtarahu wa atiquhu. Telah berkata Suddi bahwasanya Allah Ta'ala mengambil perjanjian atas Bani Israel itu dalam Taurat bahwa tiada membunuh sebahagian mereka akan sebahagiannya. Ya kata juga bunuh-bunuhan aja diambil perjanjian, kada boleh membunuh lagi, dan tidak boleh mengusir sebahagian mereka itu akan sebahagiannya daripada rumah tangga mereka. Dan siapa juga hamba atau jariyah yang kamu dapat akan dia dari Bani Israel, maka kamu beli akan dia dan kamu merdekakan akan dia. Itu yang tersebut dalam Taurat. Wa kana Quraidah wan Nadir akhawaini ka Aus wal Khazraj tabtaraku, adalah Bani Quraidah dan Bani Nadir ini dua bersaudara seperti Aus dan Khazraj. Ya kabilah Aus dan Khazraj orangnya bersaudara juga kabilah. Maka mereka itu bercerai-berai, berpisah. Quraidah berpaut nawan Nadir, Aus pun berpaut nawan Khazraj, bermusuh-musuhan berkelahian. Fakanat Quraizatu khulafa al-Ausi wan Nadir khulafa al-Khazraj hina kana bainahuma ma kana min adawah. Fakana kullu tariqin yuqatilu ma khulafaihi fa idza ghalabu kharabu diyarahum wa akhrajuhum minha. Maka adalah Quraidah itu, Bani Quraidah itu bakawan nawan Aus, dan Bani Nadir itu bakawan ini janji setia kepada Khazraj. Ini kawan berkelahi nih, jadi bakawan Nadir nawan Khazraj, padahal berpisah sama orang berding sanak asalnya berdua nih, Bani Nadir nawan Bani Quraidah, bersaudara Khazraj, dan Aus pun bersaudara, tapi terpisah macam itu. Jadi Nadir bakawan setia dengan Khazraj ketika terjadi permusuhan antara dua golongan itu. Nah, maka adalah tiap-tiap golongan itu memerangi serta kawannya terus, yang kawan setia tadi bakawan, pokoknya Aus lawan Bani Quraidah, Nadir lawan Khazraj. Ini nomor paut berdua, jadi bermusuh-musuhan. Apabila mereka dapat mengalahkan si Nadir dan Khazraj, kawan mengalahkan Quraidah dan Aus, mereka menghancur akan rumah tangga mereka dan mengusir orangnya dari rumah tangga. Kemudian apabila ditawan seorang laki-laki dari dua golongan itu, mereka lalu menabusnya, ditabusnya pulang dengan harta yang banyak. Ini ganjinya pula. Lalu orang-orang Arab mengaibkan, mencela kepada mereka itu. Ujar orang Arab, kaifa tuqatilunahum summa tubduhum, bagaimana kamu meranginya, kamu dan kamu tebus pulang mereka itu. Lalu mereka itu menjawab, umirna an nubdiyahum wa hurrima alaina qitaluhum walakin nastahi an tadilla khulafauna. Ujarnya, kami diperintah bahwa kami menebus mereka dan diharamkan atas kami memerangi mereka, tetapi kami malu bahwa hina nang kawan kami tadi, umpamanya nang khulafa si Aus atau si Khazraj tadi tertahan, jadi itu ditebus. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu mencelakan mereka itu dengan firman-Nya, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab, hanya kamu memperbuat sebahagian yang wajib, yaitu menebus kawan tadi yang tertahan tadi, banyak peperangan dapat tawanan lalu ditabus dengan harta yang banyak. Percayaan itu mau membela nang kawan, dan kamu kafir dengan sebahagiannya. Artinya kamu tidak meninggalkan akan yang diharamkan, yaitu memerangi dan mengusir dan membantu dalam permusuhan tadi. Jadi separuh aja beriman,
pintangan menabus, pintangan memerangi, mengusir orang dan menolong dalam berbuat kejahatan deh, berbunuh-bunuhan bakalahian tuh akan aja. Itu sebahagia beriman. Kama jaza umayyab aludzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tidak ada balasan orang yang memperbuat yang demikian itu dari kamu kecuali kehinaan yang besar di dalam penghidupan dalam hidup dunia ini. Biarkan balasannya dapat kehinaan cakapnya di dalam dunia ini. Dari apa kehinaannya ini? Pakana khizyu Quraidah al-qatla was-sabiya, adalah kehinaan Bani Quraidah itu terbunuh dan tertawan. Ini kebanyakan. Wa qad qatala sallallahu alaihi wasallam minhum 700 fi yaumin wahid. Sungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh dari mereka itu Bani Quraidah ini 700 tikung sehari aja. Itu Nabi membunuh. Itu akibat daripada kehinaan nang baharinya. Dihinakan Tuhan sampai ke hina buat Yahudi dapat hina terus. Nah, itu zaman Nabi Muhammad dibunuh sidin sampai 700 tikung sehari. Dan kehinaan Bani Nadir itu pulang diusir sampai ke Adriat dan Ariha. Nabi Muhammad mengusirnya sampai ke Adriat, negeri Najauta dan Ariha. Dan lagi ada kau yang mengatakan dihinakan itu huwa darbu jizyati 'alan Nadir fis Syam wa 'ala man baqiya min Quraidah alladziina sakanu Khaybar, yaitu dikenakan pajak atas Bani Nadir di negeri Syam. Dan orang yang tinggal dari Bani Quraidah yang berdiam di Khaybar pun dipajak oleh Nabi Muhammad. Itu kehinaan dalam dunia. Akibat mereka itu saling bunuh-membunuh kepada kawannya dan juga tidak menepati janji itu. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling bersangatan, yaitu azab neraka jahanam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tiadalah Allah melupakan daripada apa yang kamu kerjakan. Diperbuat Tuhan tidak lupa, Tuhan akan membalas. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, mereka itulah orang yang membeli penghidupan dunia dengan akhirat, bahwa memilih kekafiran atas beriman. Kadang mau beriman, janji beriman ada jono Nabi Muhammadnya, kadang mau coba beriman. Fala yukhaffatu anhumul azabu, maka tidak diringankan daripada mereka itu azab. Di akhirat kada bisa ringan, kada sing putusan, dientengakan pun kada, putus maginnya lagi. Wala hum yunsarun, dan tiada mereka itu ditolong, kada kawa manulak azab yang timpakan kepada mereka. Walaqad ataina Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan sungguhnya kami berikan akan Musa kitab Taurat, dan kami susul sesudah Nabi Musa itu beberapa rasul. Banyak sesudah Nabi Musa itu rasul-rasul Tuhan. Wa hum Yusha'u wa Samwil wa Sam'un wa Daud wa Sulaiman wa Sya'ya wa Armiya wa Uzair wa Hizkil wa Ilyas wa Yasa'u wa Yunus wa Zakaria wa Yahya wa ghairuhum wa jami'ul anbiya baina Musa wa Isa ala syariati Musa, qila hum sab'una alfan wa qila arba'atu alafin wa muddatu ma bainahuma alfun wa tis'umi'ati sanatin wa khamsatun wa ishruna sanatan. Tuhan menyusul mengiringkan sesudah Nabi Musa rasul yang banyak. Tadi siapa orangnya? Di antaranya Nabi Allah Yusa, Samwil, Sam'un, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Sya'ya, Musa, Armiya, Uzair, Hizkil, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan lain dari mereka. Banyak benar sesudah Nabi Musa itu. Dan sekalian nabi-nabi antara Nabi Musa dan Nabi Isa atas syariat Nabi Musa, menurut kaul yang mengatakan 70.000 nabi, timbah Nabi Musa itu 70.000. Dan ada lagi yang mengatakan 4.000. Ya. Jadi 4.000 banyaknya ini. Yang tadi 70, ada ini 4.000. Dan masa antara Nabi Musa dan Nabi Isa yaitu 1925 tahun. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa 1925 tahun. Para 2000 tahun. 2000 tahun. Di para 2000 lah.
Nah, Tuhan memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, diiringkan pulang sesudah Nabi Musa itu beberapa rasul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati, dan kami berikan lagi akan Isa bin Maryam al-bayyinat, mukjizat-mukjizat, kenyataan-kenyataan, bukti-bukti sidin menjadi rasul. Ka ihya'il mauta wa ibra'il akmahi sawa'un kana kamu khalqiyan aw tari'an. Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Ini mukjizat sidin, orang mati ribuan tahun kan anggoy apa aja, macam anak Nabi Nuh Sam itu pernah dimintanya supaya minta hidupkan Sam anak Nabi Allah Nuh. Datang Nabi Isa ke kuburnya, bangun dengan izin Allah, bangun nang di kubur itu mati pulang. Dan pernah 2-3 ikung nang hidup sampai beranakan pulang basin nang mati itu Ibnatul Ajuz, misalnya Ibnu Asyura mesin bangun terus hidup sampai beranakan pulang. Itu kehebatan Nabi Isa. Bangun terus hidup sampai beranakan pulang. Itu kehebatan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Itu mukjizat. Dan menyembuhkan orang buta. Sama ada butanya itu asli, yang kejadian asam atau datang dalam parut umpamanya buta, atau mendatang lima dipusut-pusut oleh Nabi Isa, baik makanya tarang mata. Nah, itu mukjizat Nabi Isa. Dan menyembuhkan penyakit baros, nang becelak itu baik juga, dipusut-pusut sidin aja yang bisa baikan berata. Nah, dan juga ada kebanyakan yang sampai berapa 25.000 sampai yang beriman kepada Nabi Isa itu sampai 75.000 ada riwayat dengan syarat beriman sembuh terus penyakitnya. Itu nama Nabi Isa. Wa kal ikhbar bil mughayyabat, dan seperti menghabarkan dengan yang gaib. Nang di mana-mana sih menghabarkan, sudahnya nang dalam rumah karena kan umpamanya nang mencari pewadahan apa karena anak simpanan-simpanan di rumah tangga tah masih menghabarkan di anu rumput umpamanya ada menyimpan umpamanya wadah nang nyaman naik karena kan tak ambilnya, nah umpamanya tah napa aja itu sembunyian nang disembunyikan tahu Nabi Isa itu menghabarkan nang gaib-gaib. Wakal Injil, dan seperti Injil ini pun mukjizat, masuk mukjizat juga. Itu banyak kelebihan-kelebihan Nabi Isa. Tuhan memberikan mukjizat sebagai bukti kerasulan sidin. Summa Isa bisuryaniyah Aisyu wa ma'nahu mubarak. Kemudian sin Isa itu bahasa Suryaninya, Aisyu maknanya bahasa kita, Isa itu napa orang yang diberi berkat. Nabi Isa tah maknanya bahasa kita, Isa itu orang yang diberi berkat. Wa Maryam bisuryaniyah bimana khadim. Wa fi kitabil lisanil Arab ya mar'atul lati takrahu mukhalatatar rijal. Maryam itu bahasa Suryani, itu makna khadim, orang yang penjaga sakaum gitu, khadam. Dan pada kitab logat Arab yaitu perempuan yang benci akan mengumpuli laki-laki. Yang kadang mau bergaul dengan laki-laki maknanya Maryam. Maryam artinya orang yang tidak mau bergaul dengan laki-laki. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan akan Nabi Isa itu dengan ruhil qudus, yaitu dengan Jibril. Wa huwa alladhi basyara Maryama bi wiladatiha. Wa inna ma wulida Isa alaihi salam min nafkhati Jibril wa huwa alladhi rabbahu fi jamil ahwal wa kana yasiru ma'ahu haythu sara wa kana ma'ahu hina sa'ida ila sama. Jibril lah yang memberi kabar gembira akan Siti Maryam dengan melahirkan Siti Maryam itu. Melahirkan anak. Dah lagi bujang Siti Maryam. Karena pelakian gitu nih wajib percaya nih. Nah, waktu sidin pan menjaga di Baitul Maqdis Siti Maryam itu sesudah mandi, sin keluar dari mandi, lalu Jibril datang menyerupai seorang laki-laki. Siti Maryam lalu takajub. Jibril berparak. Lalu Siti Maryam takajub berucap qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ujar Siti Maryam, aku berlindung dengan Tuhan yang bersifat Rahman
jika engkau ini takut kepada Allah. Artinya anak bapak memaraki Siti Maryam keluar dari mandi tadi dari jedeng, terus Jibril datang menyerupai seorang laki-laki. Ada juga yang mengatakan Taqiyah itu ngaran urang, Taki, masyhur urangna jahat Taki itu rajin manu babinian. Nah, Siti Maryam melihat ini, lalu Siti mengucap qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung dengan Tuhan yang Maha Rahman jika engkau ini si Taki. Artinya si Taki nang rajin untuk memberi engkau gulam yang bersih. Nah ini lalu Jibril terus meniup kepada Siti Maryam tadi dari baju sini, terus masuk angin Siti Maryam bah ditiup tadi. Nah, masuk angin do kancangnya parut. Nah ini tiupan Jibril. Nah ini jadi Jibril nang maniup Siti Maryam lagi. Nah lalu sehari kan dalam situ sini kancang peng sahabat biasa juga begana tiap hari itu. Nah itu jadi itu dapat tiupan Jibril tadi. Dan Jibril lah lewat sini pulang yang memelihara akan Nabi Isa pada sekalian hasilin. Apa aja Jibril yang memelihara, yang mendidik, memimpin kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan adalah Jibril berjalan serta Nabi Isa di mana Juwasidin berjalan. Jadi ajudan Jibril yang mendeking Nabi Isa adalah Jibril alaihissalam. Kemana aja kawan non Jibril? Jadi nyaman aja kemana-mana. Dan adalah Jibril pulang serta Nabi Isa ketika naik ke langit, yang membawa ke langit. Nah, waktu di bloknya Nabi Isa ini sudah ganapang kita ini kisahnya dia sudah nang jadi rasul, sudah tuhuk. Nah, ini disakiti, diganggu juga oleh macam-macam nih hendak dibunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita wajib percaya bahwa Nabi Isa itu bukan mati, bukan dibunuhnya. Nah, tapi dari Jibril yang membawa ke langit. Waktu dibeloknya oleh bubuhan Yahudi juga, Nabi Isa berada dalam rumah, maka lalu dikulinginya, akhirnya dimasukinya, terus dimasukin nang wani nang memasuki, lalu Tuhan mengangkat kepada Nabi Allah Isa. Jibril membawa naik ke langit. Kawan tadi masuk dalam rumah tuh oke, mencari Nabi Isa kan ada dapat, dikira kawan nang membelok di higa rumah ini kalah dengan Nabi Isa. Tentu mati nih dibunuhnya saja kasih keluaran lagi. Maka lalu nang di luarnya perlawas mahadang, akhirnya lalu memasuki. Limbah memasuki, sakanya pas juga ada nang laki-laki nang masuk tadi diserupakan oleh Tuhan rupanya macam rupa Nabi Isa alaihissalam. Dilihatnya Isa pun nih, maka lalu dibunuhnya nang laki-laki. Bukan Nabi Isa nang dibunuhnya, tetapi serupaannya aja Nabi Isa terus naik dibawa oleh Jibril alaihissalam ke langit. Nah ini Tuhan sudah menerangkan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh akan Nabi Isa dan mereka tidak mensalib akan Nabi Isa, tetapi Nabi Isa itu diserupakan bagi mereka itu. Yang naik itu diserupakan rupa Isa. Dan jar Tuhan pulang mahabarakan wa ma qataluhu yakina, mereka tidak membunuh akan Nabi Isa itu dengan yakin. Karena kalau Nabi Isa dibunuh, mana kawannya yang masuk tadi? Dipadahkan ini Isa kawan seorang kadada. Dipadahkan kawan dia rupa-rupa Isa. Nah ini. Nah jadi kita tuh sini kewajiban bagi kita mengetahuinya bahwa Nabi Isa itu tetap hidup sampai sekarang. Kalau umpamanya kawapatan Isa aja, Isa mati, kita berkeyakinan dalam Quran Mahabharatan Isa itu bukan mati, tetapi adalah naik kenaikan Isa al-Masih. Jadi naikkan ke langit Jibril yang membawa Nabi Allah Isa alaihissalam. 4 jual jinah kawapatan. Nah orang mana nomor 4 itu, nah kita keyakinan kita tidak wafat, hanya kenaikan benar, kawapatan tidak. Jadi Nabi Isa dinaikkan ke langit, Jibril yang membawanya. Kemudian sambungan ayat tadi, apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Apakah tiap-tiap datang akan kamu, sekalian orang Yahudi, seorang rasul dengan barang yang tidak cucuk diri kamu, kada cucuk hati kamu,
istakbartum, kamu takabur daripada beriman dengan dia dan mengikut baginya. Kada patut kalau teh. Bah datang Rasul nang kada cocok di hati, lalu takabur kada mau beriman. Wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, maka segolongan kamu dustakan dan segolongan kamu bunuh. Kadzabat ta'ifatun Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa Isa alaihi salam wa qatala fariqun Yahya wa Zakaria. Mendustakan segolongan dari Yahudi itu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihi salam pun didustakannya juga. Dan sebahagiannya pulang membunuh akan Nabi, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dibunuhnya. Ada cucuk dibunuhnya. Padahal sama utusan Tuhan suruh supaya mengikut, janjikan supaya taat. Tahu-tahu maka ada cucuk di hati orang ini kada cucuk non inya, kan? Padahal utusan Tuhan sama aja kalau. Nah ini kada menurut mendustakan dan dibunuhnya. Wa qalu qulubuna ghulfun, dan berkata mereka itu lagi orang-orang Yahudi, hati kami tertutup. Ay muqsyatun bi awqiyatin an qaulika ya Muhammadu aw qulubuna awqiyatun likul ilmin wa hiya la ta'i ilmaka wa kalamaka. Hati kami itu tutup dengan tutupan daripada perkataan engkau ya Muhammad. Atau lagi maksudnya hati kami itu diwadahi sudah penuh seluruh ilmu, dan hati kami itu tidak memenuhi, tidak memeliharakan ilmu engkau dan ucapan engkau. Kami hibak aja, alim aja, kami bisa aja mintu ucapan non Nabi Muhammad bapada itu qulubuna ghulfun, tertutup sudah hibak nawan ilmu, kada mewadahi lagi non ilmu engkau dan perkataan engkau itu. Ujar Tuhan nata balla anahumullahu bikufrihim, tetapi melaknat akan mereka itu oleh Allah dengan kafir mereka itu. Ailaisa adamu qabulihim lil haqqi li khalalin fi qulubihim walakinnallaha ab'adahum an rahmatihi bisababi kufrihim. Tabtal isti'adadahum anil qabul. Artinya bukan ketiadaan menerima mereka itu bagi yang hak itu karena cedera dalam hati mereka, kada jatuh. Tetapi Allah Ta'ala menjauhkan mereka itu dari rahmatnya dengan sebab kafir mereka. Maka Allah Ta'ala membatalkan akan persiapan mereka itu daripada menerima iman itu kada mau. Sudah dilaknat Tuhan. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit benar mereka itu beriman. Mereka kada beriman kecuali sedikit saja. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, dan tatkala datang akan mereka itu si Yahudi yang sezaman bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kitab dari Allah, dari sisi Allah, yaitu Al-Qur'an, yang membenarkan bagi kitab yang ada serta mereka itu, yaitu yang cucuk bagi kitab mereka itu, yaitu Taurat, dengan mengesahkan kepada Allah dan menerangkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendustakan akan dia. Kada benar, kada mempercayai pula. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan adalah mereka itu orang-orang Yahudi itu sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum diturunkan Al-Qur'an, mereka itu minta pertolongan atas mengalahkan orang-orang kafir. Ini Bapak musuhnya bermusuh, orang-orang Yahudi ini bermusuh dengan orang kafir, musyrik Arab itu kabilah Asad, Qatafan, Muzainah dan Juhainah, itu musuhnya orang-orang Yahudi. Lalu mereka itu apa? Yaquluna idza dahamahum aduun Allahumma ftah alaina wansurna bin nabiyil ummi. Mereka itu berkata apabila menyerang akan mereka itu oleh musuh, orang-orang kafir itu menyerang, mereka itu berdoa, nawan Tuhan, hai Tuhanku, hai Tuhan kami, bukakanlah atas kami dan tolonglah akan kami dengan berkat Nabi Ummi, Nabil Ummi. Hanya tawassul, ini minta berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tahu benar kemuliaan Nabi akhir zaman itu. Jadi ini melihat di dalam Taurat itu melihat kebesaran Nabi akhir zaman itu. Jadi apa aja musuh-musuh yang datang itu tawassulnya kepada Nabi kita, Allahumma ftah alaina wansur alaina bin nabiyil ummi. Maka lalu dapat kemenangan. Tawassul, telah mau aja bertawassul lah. Nabi, jadi bagus. Tapi minta dengan berkat Nabi Muhammad. Lalu mereka itu mendapat kemenangan terus. Macam itu. Tadi dulu telah belum datang Nabi Muhammad, belum dibangkitkan Nabi Muhammad, enggak, dengan berkat Nabi Ummi.
Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Maka tatkala datang Nabi Muhammad akan mereka itu, mereka tidak kena kada pinandu lagi nawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Sebabnya di sini hasadan wa khaufan 'ala riyasah. Nawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Sebabnya di sini hasadan wa khaufan 'ala riyasah. Karena dengki dan takut atas pangkatnya. Ini aja. Dengki lawan Nabi Muhammad dan karena takut pangkatnya itu baca ta'alih kena. Lalu orang perono Nabi Muhammad kadainya lagi. Inya seorang ulama-ulama lamanya masuk Islam zaman Nabi Muhammad, tentu sama-sama jadi orang biasa aja. Nah ini aja, padahal ulama-ulamanya itu tahu benar kebenaran Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Suddi nazalat hadhihi ayatu fi sya'ni Bani Quraidah wan Nadir. Kanu yastaftihuna 'ala al-Aws wa Khazraji bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ba'thihi. Yaquluna li mukhalifihim indal kita hadza nabiyyun qad qaruba zamanuhu yansuruna alaikum. Telah berkata Ibnu Abbas, Qatadah dan Suddi, turun ini ayat pada hal Bani Quraidah dan Bani Nadir. Adalah mereka itu minta pertolongan atas mengalahkan Aus dan Khazraj itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dibangkitkannya. Mereka itu berkata bagi orang yang menyalahinya ketika berperang, ujarnya apa? Ini Nabi yang sudah sungguhnya telah hampir masanya, ia akan menolong atas kamu. Nah, ini cakarnya datang Nabi akhir zaman yang menolong akan kamu itu kabilah Aus dan Khazraj. Nah ini tahu aja habar-habarakannya aja bahari itu, karena ada Nabi akhir zaman itu yang membantu kamu cakarnya. Nah, tahu barataan lain. Nah cuma kadang mau menurut, nah ini berat kalau napa sifat di batin itu ada, ya kan? Napa teh lantaran dengki dan takut pangkat tadi kan gugur jatuh. Fala'natullahi 'ala kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Tuhan menjauhkan daripada kebaikan akhirat atas mereka. Bi'sa mashtara bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan. Ya Tuhan, apa alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran, dengan barang yang diturunkan Allah daripada Al-Quran. Kenapa? Baghyan, karena dengki. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi, bahwa menurunkan Allah daripada kurnianya atas orang yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya. Ay hasadan ala ayyunazzilallahu an-nubuwata bi fadlihi ala Muhammadin wa talaban lima laysa lahum. Artinya karena dengki atas bahwa menurunkan Allah akan kenabian dengan kurnianya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lagi karena menuntut bagi barang yang bukan diberikan bagi mereka. Nah ini dengki semacam, dan yang dituntutnya tapi Tuhan kadang memberi. Kenapa kadang sebabnya ini? Fa innahum dhannu anna hadzal fadlal 'azima bin nubuwwatil muntazarati yahsulu fi qaumihim. Falamma wajaduhu fil arabi hamalahum dalika 'alal hasadi. Maka bahwasanya mereka itu orang-orang Yahudi menyangka mereka bahwasanya ini kurnia yang besar tadi dengan kenabian yang ditunggu-tunggu itu hasilnya pada kaum. Ini dikiranya nang Nabi akhir zaman itu di kaumnya, di kabilahnya bubuhan Yahudi juga dikiranya. Maka tatkala mereka mendapat akan Nabi yang ditunggu-tunggu tadi pada bangsa Arab, lalu memaksakan iri dengki. Nah ini memaksakan akan mereka itu atas iri dengki, lalu bahiri. Ini aja sebabnya pada tahu aja salah. Nah lalu karena dengki ini dikiranya cagar kayaknya, dikiranya negeri Sam, negeri yang banyak kurma, dikiranya ya bubuhan Yahudi juga, sakalnya di Makkah banyak juga kurma macam-macam. Nah ini lalu mereka itu menghiri, ini aja sebabnya.
Nah, jadi kada mau pada tahu benar yakin aja bahwa Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad memang jadi Nabi akhir zaman. Tetapi karena dengkinya tadi dan karena pangkatnya tadi takutan tapatul, lalu kada mau beriman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang dengki ini jahat banget. Jahatnya sifat dengki tadi. Tabau bi ghadabin ala ghadab. Maka kembalilah mereka itu dengan mendapat kemurkaan atas kemurkaan lagi. Dapat laknat kutukan di atas kutukan lagi. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Nah, itu dapat azab yang hina dengan. Nah, karena dengki akibat pendeknya macam-macam lah sumber-sumber kejahatan timbul daripada sifat nang dengki tadi. Itu aja sebabnya ya ketidaknya beriman berat. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Tinggal sini aja bacaan tafsir kita, mudah-mudahan sama-sama mendapat ilmu pengetahuan bagi kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقنا وبقها لنا قرابة لنا في ديننا وعليك بنسبتك رب وفقنا وفقنا ما ترضى قال النبي لن كرمه وارزقنا كل حلال دائما خليت كل ما نرضى امين ربنا اسلمك ورسولك رب الرضا منك وينقضنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رسول من المغفرة ومن ستر وصلاة الله تعالى مصطفى من الحق دعانا ورفع به للناس الشفاء ولكم صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من نسر برضاك ولا تولنا ولينسبك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وصلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله.